Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang hakikat geografi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dari anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Prilio Muhammad, dan kemudian Nurulai Galahama, dan Astuti Kurune, dan Renata Dunggio. Baiklah, langsung saja. Jadi dalam seminar dan lokal karya yang diadakan tahun 1988 sampai 1989 di Semarang, para ahli geografi Indonesia sepakat untuk menguraikan definisi geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. GIP Semarang definisinya ini mengisyaratkan bahwa geografi memusatkan perhatiannya pada gejala atau fenomena di muka bumi, pada litosfer, hidrosfer, atmosfer, maupun biosfer, dalam sudut pandang ke lingkungan atau kewilayahan, tetapi senantiasa dalam keterkaitan keruangan. Menurut Binarto 1984, geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala muka bumi, baik fisik maupun makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Batasan geografi ini mengandung arti bahwa studi geografi merupakan pengkajian keilmuan gejala dan masalah geografi. Geografi dibedakan menjadi dua, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Geografi fisik menurut Nursin yaitu cabang geografi yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi. Sedang geografi manusia yaitu cabang geografi yang bidang studinya aspek keruangan gejala di permukaan bumi dengan mengambil manusia sebagai objek pokoknya. Sumatmaja 1988. Nursid 1988 mendefinisikan geografi ekonomi sebagai cabang geografi manusia yang bidang studinya struktur aktivitas keruangan ekonomi, sehingga titik berat studinya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia yang di dalamnya bidang pertanian, industri, perdagangan, komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Sedangkan Robinson 1979 mengartikan geografi ekonomi sebagai ilmu yang membahas mengenai cara-cara manusia dalam kelangsungan hidupnya, berkaitan dengan aspek keruangan. Dalam hal ini berhubungan dengan eksplorasi sumber daya alam dari bumi oleh manusia, produksi dari komoditi, bahan mentah, bahan pangan, barang pabrik, kemudian usaha transportasi, distribusi, konsumsi. Nah, yang selanjutnya yaitu industri. Industri dalam arti luas adalah seluruh kegiatan manusia yang produktif. Jadi di sini industri meliputi juga industri pertanian, industri peternakan, pertambangan, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, industri dapat diartikan dengan bagian atau proses produksi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Selanjutnya yaitu faktor yang menunjang dalam perindustrian di Indonesia. Yang pertama itu ada jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Yang kedua, suasana industri yang baik. Dan yang terakhir yaitu jaringan komunikasi dan transportasi yang mantap. Syarat-syarat berdirinya industri yaitu ada 3. Yang pertama, tersedianya bahan mentah. Yang kedua, tersedianya modal. Kemudian yang ketiga, tersedianya sumber tenaga seperti tenaga dari minyak bumi, batu bara, dan air. Selanjutnya yaitu volume penjualan. Volume penjualan merupakan besarnya penjualan yang dipakai dalam periode tertentu yang dapat dinyatakan dalam unit barang. Volume penjualan atau hasil penjualan merupakan banyaknya jumlah barang atau produk yang berhasil dijual dalam periode atau waktu tertentu. Dengan mengetahui tingkat penjualan, diharapkan perusahaan mampu menganalisis dan meramalkan keuntungan dan tingkat penjualan pada tahun ke tahun yang akan datang.
Jadi materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan industri. Yang pertama yaitu bahan mentah atau bahan baku. Jadi bahan baku merupakan bahan dasar yang penting dalam usaha perindustrian. Bahan baku juga merupakan faktor yang paling penting dalam proses produksi. Tersedianya bahan baku dalam jumlah yang cukup berkesinambungan dan harga yang relatif murah akan memperlancar produksi pada gilirannya dan akan meningkatkan jumlah produksi. Yang kedua yaitu lokasi industri. Lokasi juga merupakan tempat di mana industri melakukan kegiatan kerja yang dalam penentuannya tidak terlepas dari proses produksi maupun lokasi pasar yang dilayani perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu tenaga kerja, yaitu penduduk yang berusia antara 15 sampai 54 tahun, yaitu mereka yang diperkirakan masih memiliki kemampuan melakukan kegiatan ekonomi. Tenaga kerja adalah setiap orang atau laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu analisa interaksi keruangan. Jadi analisa interaksi keruangan bertujuan untuk mengukur kesesuaian suatu kondisi berprinsipkan pada struktur keruangan yang ada serta menganalisis interaksi antar unit keruangan yang mencakup hubungan antar ekonomi dan interaksi keruangan, aksesibilitas antara pusat dan perhatian suatu wilayah, dan hambatan interaksi. Slide ketiga yaitu gerakan dalam geografi, yaitu penduduk memiliki ciri bergerak. Hal ini tidaklah disebabkan karena ia dengan kemauannya sendiri dapat pergi ke tempat lain sadar, tetapi juga ia mampu menggerakkan, memindahkan, dan berbagai barang gagasan ke alamat lain. Yang selanjutnya yaitu pengertian interaksi keruangan. Ilmu geografi yang mencakup arus manusia, materi, informasi, dan energi dicakup dalam pengertian interaksi keruangan, yang tercakup pula saling keterlibatan antara gejala-gejala yang ada dan saling berpengaruh. Interaksi keruangan merupakan suatu permulaan dari usaha menerangkan lokasi dari gejala-gejala distribusinya, atau pembagian sebaran dalam ruang, dan difusinya yaitu persebaran dan perluasan. Interaksi keruangan menurut Daljoeni 1991 yaitu merupakan suatu pengertian yang dalam geografi sosial dipakai untuk mendapatkan gambaran yang menyajikan kesaling terlibatan yang terdapat antara dua gejala melalui sifat-sifatnya. Kemudian ada interaksi keruangan. Faktor terjadinya interaksi keruangan itu dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dia ada komplementaritas regional, yaitu adanya region yang berbeda kemampuan sumber dayanya. Kemudian yang kedua ada kesempatan berintervensi, yaitu adanya kemungkinan perantara yang dapat menghambat terjadinya perpindahan barang atau manusia. Kemudian yang ketiga dia ada kemudahan transfer dalam ruang. Adalah fungsi jarak yang diukur dalam biaya dan waktu yang nyata. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.